Jalan lintas timur mulai dipadati pemudik. Pemudik diminta tidak memaksakan diri jika dalam kondisi lelah. Usaha pembuatan masubah kebanjiran pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas Aju Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama 3 jam ke depan. Bersama saya Leza Renata. Inilah Lintas Aju Sumsel selengkapnya. Pemirsa, pemudik yang melintas di Jalan Lintas Timur Palembang Lampung mulai ramai. Keramaian dapat dilihat dari volume kendaraan yang mulai memadati jalan alternatif non-tol Trans Sumatera Palembang Lampung. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan polisi TNI mendirikan posko di sejumlah titik. Arus mudik yang melewati jalan alternatif Jalan Lintas Timur Palembang Lampung non-tol mulai terpantau ramai. Dari pantauan Jalan Lintas Timur Palembang Lampung untuk wilayah Ogan Komber Ilir dimulai dari perbatasan dengan Kayu Agung dan Ogan Ilir hingga sampai ke perbatasan Mesuji Lampung, kondisi jalan mulus. Walau ada sejumlah titik jalan yang rusak, namun kondisinya tidak seberapa. Pemudik justru harus mewaspadai kondisi jalan yang mulus dan banyak tikungan tajam yang berdampak pada kecelakaan. Dari pantauan, jika jalur Jalintim Palembang Lampung juga masih dilintasi oleh mobil pengangkut barang dan sembako, sehingga pemudik harus ekstra hati-hati. Dikatakan oleh Bupati Ogan Komering Ilir, untuk Lebaran tahun ini terjadi lonjakan pemudik. Ini dapat dilihat dari jumlah volume kendaraan yang masuk ke wilayah Ogan Komering Ilir, baik menggunakan tol maupun non-tol. Ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pemudik pengguna jasa angkutan ini dan juga para penumpang yang melakukan perjalanan ini. Dan kita lakukan semua stakeholder dari TNI, Polri, termasuk sampai ke ADRI Pramuka, sampai ke Banser, sampai kemana-mana, ini semuanya tentunya ini untuk mengamankan daripada kita agar arus lancar ini dapat tercipta. Sub telah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, khususnya dengan Polri, untuk menempatkan petugas-petugas pada pos-pos pengamanan dan pos pelayanan yang telah disiapkan. Ada 5 pos pelayanan dan pos pengamanan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2 berada pada jalur tol, 3-nya ada di jalur lintas timur, yaitu di pintu tol Celika, di Desa Tukumulyo dan Dihimbau bagi para pemudik jangan memaksakan diri. Istirahatlah di sejumlah posko yang disiapkan untuk pemudik melalui tol dan istirahatlah di rest area yang telah disiapkan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Arus mudik Lebaran di Jalintim Palembang Betung sudah mulai terjadi peningkatan kendaraan yang berdampak pada terjadinya kemacetan. Untuk mengurai dan mengantisipasi kemacetan, pihak Dishub Banyuasin bekerja sama dengan beberapa pihak terkait menyiapkan posko di kawasan rawan macet. Pemudik yang melintasi Jalan Lintas Timur Palembang Betung harus mewaspadai kemacetan di sepanjang jalan tersebut. Volume pemudik yang mulai ramai sempat terjadi kemacetan luar biasa di 2 arus baik dari arah Palembang menuju Pangkalan Balai maupun sebaliknya. Dalam kawasan Kebun Karet Musi Landas, di daerah ini selain jalan sempit, kendaraan juga mulai ramai. Untuk mengurai kemacetan tersebut, petugas mendirikan posko di sejumlah titik. Penguraian kemacetan ini dengan membuka jalan alternatif melewati jalan perkampungan. Hari ini berkesempatan meninjau posko Lebaran yang ada di Kecamatan Talang Kelapa. Kita melihat kesiapan teman-teman, personil, dan juga perlengkapan yang disiapkan di posko ini untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kaitan dengan alur mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah.
Petugas perhubungan pemerintah Banyuasin memprediksi puncak arus mudik dimulai pada 19 April 2023. Di H-3 Lebaran Idul Fitri tersebut, pegawai negeri sudah memasuki masa libur. Mungkin tumpahan untuk jalan hari ini mungkin diprediksi hari ini sampai dengan 2 hari ke depan. Setelah itu kita akan mengalami longgar, mudah-mudahan itu harapan kita, lancar-lancar terus. Oke. Antisipasi kita di samping sudah menyiagakan posko-posko, baik itu pengamanan maupun pelayanan, tentunya juga sudah bekerjasama dengan PUPR, dengan Polres, sudah menyiapkan alat-alat untuk antisipasi kalau misalnya ternyata ada kerusakan di jalan yang tidak diharapkan. Untuk itu pemudik harus mempersiapkan kendaraan yang akan dipakai untuk mudik. Untuk personil kami sebar, kami tetapkan di titik-titik kemacetan, di lorong-lorong yang akan menimbulkan kemacetan. Contohnya di Simpang Y, tepat di depan kita Pospam, di SPBU dan di Semuntul, serta di Air Batu. Jadi apabila terjadi kemacetan, kami sebar personil untuk mengantisipasi kemacetan tersebut. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sepekan jelang Idul Fitri, pengelola loket Lantrajaya, angkutan transportasi terbesar wilayah Lahat, mengaku tidak mengalami lonjakan penumpang. Lonjakan penumpang biasanya terjadi pada arus balik dari Lahat menuju Pulau Jawa. Sepekan jelang Idul Fitri, pengelola loket induk Lantrajaya, salah satu armada terbesar di Lahat, mengaku tak mengalami lonjakan penumpang. Hal ini biasa terjadi setiap tahunnya, namun diprediksi jika tahun sebelumnya lonjakan penumpang terjadi saat arus balik atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Hingga kini tarif angkutan dari Lahat ke Pol terakhir di Bekasi masih normal sebesar Rp350.000 dengan fasilitas kelas bisnis. Jika ada kenaikan, biasanya pengelola mengaku tarif akan naik Rp400 hingga Rp450.000. Landra memberangkatkan 1 unit setiap harinya ke Pol terakhir Bekasi. Jika ada lonjakan, pengelola siap menambah armada hingga 4 angkutan. Perjalanan pertama diberangkatkan pukul 9 waktu Indonesia Barat dan loket ini akan tutup pada H-1 dan H+1. Lebaran. Kita sebelumnya belum ada perubahan. Oh, jadi khusus apa biasanya untuk arus balik itu Pak ya? Kita kalau arus baliknya ke sana, kita lihat armada. Kalau kita bikin 3 shift, jam 9, jam 10, jam 11. Kalau dia 3 bis, kalau dia lebih bisnya nanti kita waktunya kita perpanjang atau kita satu waktu 2 bis itu permainan itu. Armada yang digunakan 2 bus besar dengan 40 seat tempat duduk dilengkapi dengan pendingin udara, bantal dan selimut, serta ruang rokok dan WC. Selain melayani angkutan penumpang, armada ini juga aktif melayani angkutan barang. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Stok pupuk bersubsidi untuk petani di wilayah Sumatera Selatan masih tergolong aman. Dari pantauan Wakil 1 Menteri BUMN ke PT Pusri, stok masih banyak tersedia hingga diperkirakan cukup untuk tahun 2023. Berdasarkan mandat dari Presiden Indonesia Joko Widodo terkait kesiapan dan ketersediaan pupuk di sejumlah wilayah Indonesia, Wakil 1 Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansuri melakukan pengecekan langsung ke pabrik PT Pusri Palembang. Hingga saat ini ketersediaan pupuk yang ada di PT Pusri Palembang, baik jenis subsidi maupun non-subsidi, seperti pupuk urea, ada sebanyak 4.000 ton. Urea Inbex sebanyak 32.000 ton dan pupuk urea curah serta NPK ada sebanyak 2.500. Hal ini memperlihatkan pasokan pupuk di wilayah Sumatera Selatan aman. Di sela peninjauan, Pahala mengungkapkan akan berkoordinasi terkait peningkatan produktivitas serta perbaikan dari sisi logistik yang saat ini mengalami kendala distribusi pupuk melalui perairan Sungai Musi. Kita memastikan bahwa jenis pupuk baik itu yang bersubsidi maupun non-subsidi itu harus betul-betul sudah disiapkan, sambil juga kita mempersiapkan untuk bisa melakukan beberapa perbaikan yang terkait mengenai sistem distribusi pupuk, termasuk juga pelaksanaan ke depannya kalau misalnya diperlukan adanya implementasi, dan ini memang yang sudah kita siapkan, implementasi melakukan penebusan pupuk dengan berbasiskan aplikasi atau dengan menggunakan platform.
Untuk menjawab tantangan di era industri 5.0, Pusri akan melaksanakan proyek revitalisasi dengan membangun pabrik 3B dengan kapasitas produksi 907.000 ton per tahun untuk pupuk urea dan 44.000 ton per tahun untuk amonia. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan sosialisasi pengajuan bakal calon anggota legislatif menggunakan aplikasi Silon. Diakui pengurus partai, tata cara pengajuan aplikasi Silon mempermudah bacalek dalam mengurus administrasi pendaftaran. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan melanjutkan tahapan pemilu 2024 dengan menyelenggarakan sosialisasi tata cara pengajuan bakal calon anggota legislatif serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi Silon Pemilu 2024 bersama peserta partai politik Pemilu 2024. Pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2024 mendatang harus dilakukan secara online melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum yang disebut Silon Pemilu 2024. Melalui aplikasi Silon, partai politik bisa mengisi data pengajuan untuk data bakal caleg, serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan dan dokumen administrasi bakal calon anggota yang diajukan. Di tahun sekarang, 2024, kita menggunakan sistem informasi pencalonan atau Silon. Jadi sekarang partai politik lebih banyak mengupload data-data itu ke sistem informasi kita, ketimbang dulu yang membawa hard copy ya ke kantor KPU. Jadi mereka lebih praktis, hanya membawa soft copy kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Diakui oleh banyak partai politik yang hadir, termasuk DPW Partai Perindo Sumatera Selatan. Mereka menyambut sistem Silon yang dilakukan KPU. Diakui hal ini dapat mempermudah proses pendaftaran bakal calon legislatif. Partai Perindo, insya Allah kita siap untuk pendaftaran Silon, untuk semua caleg-caleg, semua dapil 10 dapil yang ada di Sumsel ini kita insya Allah siap. Untuk pemberkasan sendiri sejauh ini bagaimana dari kita sendiri dari DPW Perindo Sumatera Selatan? Ya, kalau pemberkasan untuk caleg-caleg baik provinsi, baik DPRD kota kabupaten, kita lagi proses, tapi sudah 50% sudah berjalan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pegadaian siapkan batangan emas untuk hadiah THR. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Ini adalah saatnya kita generasi muda ikut maju menjadi penentu. Saatnya bergerak bersama untuk Indonesia maju. Indonesia butuh kita, peduli pada pemerataan kesejahteraan dan pendidikan. Indonesia butuh kita, peduli pada peningkatan ekonomi digital dan lapangan pekerjaan. Dan Indonesia butuh kita melawan korupsi, jujur dan berintegritas. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan hasil hari esok. Masa depan Indonesia ada di genggaman kita, generasi muda. Persatuan kita adalah kekuatan. Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Lepaskan Kembalinya Radio Kian Santa, Season 3 di MNC TV. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdahak juga. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44, 4 gejala, lega. Indonesia, tempat kami berbakti dan berkarya. Menyambung asa, merajut rasa, demi masyarakat yang utuh dan merdeka. MNC peduli, tumbuh dan bertunas untuk kemanusiaan. 73X siap tampil secara langsung di live audition Rising Star Indonesia Dangdut. Hanya dengan duduk manis di rumah, kalian bisa dukung saya, dukung saya, dukung saya, dukung saya, dukung saya, dukung saya, dukung kami untuk jadi bintang di Rising Star Indonesia Dangdut. Kami tunggu ya. Rising Star Indonesia Dangdut hanya di MNC TV. Ketombe basah bikin kamu nggak pede dan menjauh. Head & Shoulders, efektif kalahkan ketombe basah. Head
and Shoulders dengan wangi baru. Mantep Po, Sesolo Raya berpesta. Performance penuh energi Tip X persembahkan penampilan paling menghentak dan deretan musisi kekinian siap mengajak berjoget asik. Jenita Janet, Mira Cantika, Tasya Rosmala, Yo berdansa dan bergoyang di GTV Love Solo Berdanska. Rabu 26 April jam 9.15 malam di GTV. Saksikan terus program kesayanganmu di kanal digital MNC TV di kota Anda. Ini, itu. Shampoo yang lawan gatal ketombe, apa shampoo yang lawan rambut kaku? Aku mau dua-duanya. Paket komplit baru. Shampoo Pantene anti ketombe dengan provitamin. Lawan gatal ketombe dan rambut kaku. Komplit. Nobita, Shizuka, selamat menempuh hidup baru ya. Minta Serena keluar dari bisnis kita. Atau kamu yang keluar? Allah membuat rencana untuk setiap pertemuan kita dengan seseorang. Saya terima nikah dan kawinnya Ray. Sekali lagi Pak, boleh? Lihat, layangan. Kasihan, nggak bisa main karena masuk angin. Fix Vapor dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vapor. SEA Games 2021 di MNC TV. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah. Ramadan melatih pengendalian diri, kesabaran, kesetiakawanan, dan kebersamaan. Dengan nilai-nilai itu, kita perkokoh persatuan Indonesia menuju Indonesia sejahtera. Kamu punya aktivitas segudang, tapi rambutmu nggak bisa akur. Rejoice 3-in-1. Anti kusut, harum tahan lama, ternutrisi. Rejoice 3-in-1. Mantep Po, Sesolo Raya berpesta. Performance penuh energi Tip X persembahkan penampilan paling menghentak dan deretan musisi kekinian siap mengajak berjoget asik. Jenita Janet, Mira Cantika, Tasya Rosmala, Yo berdansa dan bergoyang di GTV Love Solo Berdanska. Rabu 26 April jam 9.15 malam di GTV. Welcome to the classy Yamaha's roll, feel the hype, get the vibe. Kalau kamu, si paling apa? Feel the hype, get the vibe. Yamaha Fazio, color up your life. Yamaha, semakin di depan. Survei membuktikan 100 di MNC TV. Otska. Minum Pocari Sweat saat sahur. Pocari Sweat saat sahur, jaga cairan tubuh. Marhaban ya Ramadan. Kami, kader pemuda Partai Perindo, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Ramadan memberikan kita semangat Dan kekuatan baru. bersama-sama membangun Indonesia. menjadikan Indonesia yang bersatu dan penuh damai. Indonesia yang adil dan bermartabat. Indonesia yang maju dan sejahtera. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu terlihat pucat juga, mungkin itu tanda kamu kekurangan zat besi. Minum Sangobion bila perlu. Sangobion, multivitamin dan mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan harimu. Sangobion. Kontes Ambiar Indonesia, segera di MNC TV. Penempatan dana mulai 200.000 aja. Dapat bunga 3,75% per tahun. Yuk buka deposito online di Motion Banking. Kapan aja dan di mana aja. Motion Banking dari MNC Bank. Banyak aktivitas bikin aku dan rambutku capek. Shampoo aja nggak cukup. Pakai Pantene Miracle Supplement Conditioner dengan Profi Blends dan Biotin 2 kali menutrisi dibanding shampoo. Rambut kuat ke-charge, aku ke-charge. Indonesia, tempat kami berbakti dan berkarya. Menyambung asa, merajut rasa demi masyarakat yang utuh dan merdeka. MNC peduli, tumbuh dan bertunas untuk kemanusiaan.
kebas, dan kesemutan. Minum Neurobion. Efektif atasi kerusakan saraf. Untuk atasi kebas dan kesemutan karena kekurangan vitamin B neurotropik. Neurobion. Survei membuktikan. Family 100 di MNC TV. Lahir dari semangat untuk mengembalikan cita-cita kemerdekaan, Partai Perindo hadir untuk membangun Indonesia menjadi negara bersatu, berdaulat, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila. Partai Perindo hadir berjuang bagi kesejahteraan masyarakat. Meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka lebih dari 77 tahun, sebagian masyarakat Indonesia masih belum mapan dari segi ekonomi dan pendidikan. Partai Perindo yakin perlu ada kebijakan yang berpihak kepada mereka, memberikan kesempatan berkembang menjadi produktif sehingga ikut serta membangun bangsa. Partai Perindo yakin semakin banyak kelompok masyarakat produktif, semakin cepat NKRI menjadi maju dan sejahtera. Terwujudlah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Partai Perindo bertekad memiliki kader yang cukup di lembaga legislatif dan eksekutif. Mari berjuang bersama Partai Perindo. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, berbagai jasa keuangan disibukkan dengan aktivitas yang mempersiapkan diri menyambut kemenangan. Salah satunya kantor pegadaian di Jalan Merdeka Palembang. Tidak hanya banyak yang menggadaikan emas atau barang tertentu, ternyata banyak juga yang malah membeli emas untuk investasi yang aman dan nyaman. Jelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya warga yang bekerja baik di pemerintahan ataupun swasta mendapatkan tunjangan Hari Raya sebagai tambahan gaji biasanya. Uang THR ternyata juga dibelikan emas di Galeri 24 Pegadaian. Seperti yang diungkapkan seorang warga Cakabareng Palembang, Ayu Gahardika yang satu ini. Membeli emas di Pegadaian sebagai bentuk investasi yang bisa menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Pasalnya, kualitas emas mumpuni dan harga tentu tidak turun, bahkan cenderung naik. Uang THR bisa dibelikan emas dan jika membutuhkan dana segar, maka langsung mencairkan dengan menjual emas atau digadaikan saja. Kalau di Galeri 24 Pegadaian itu aku ngerasanya lebih safe aja untuk belinya, lebih aman. Jadi kalau aku mau jual itu bisa langsung ke Pegadaian lagi. Sudah lama Mbak ya? Lumayan. Ini? Lumayan. Sudah berapa tahun Mbak? Sekitar 3 tahunan. Berarti Mbak emang sudah sering untuk jual dan beli di sini ya? Benar. Sementara itu, Deputi Operasional Kantor Pegadaian Palembang mengatakan transaksi meningkat lebih dari 25% dari hari biasanya. Di Lebaran ini masyarakat tetap beli emas dengan THR-nya seperti itu ya, supaya mereka itu, karena dari dulu masyarakat Indonesia sebenarnya sudah paham mau Lebaran tuh mereka pamer juga gitu. Tapi sebenarnya ada kenaikan signifikan berapa persen gitu Pak dibanding dengan bulan-bulan biasa? Ya, datanya saya belum dapat ya. Yang pasti itu ada kenaikan dengan terbukti bahwa jualan emasnya di Galeri 24 itu semua rame gitu. Selain investasi, emas juga bisa dipakai di Hari Raya Idul Fitri karena emas melambangkan kemakmuran. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, pengusaha kerupuk kemplang ikan di Palembang kebanjiran order. Banyaknya permintaan pengusaha kerupuk kemplang ini meningkatkan produksi hingga 60%. Diakui permintaan bukan saja datang dari dalam tanah air, tetapi juga dari luar negeri. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pengusaha UMKM kerupuk kemplang di Palembang mendulang keuntungan. Salah satu pengusaha kerupuk kemplang ikan di Palembang diakui selama bulan Ramadan dan memasuki Lebaran Idul Fitri, permintaan kerupuk meningkat hingga 60%. Produksi kerupuk rumahan ini biasanya hanya memproduksi paling banyak 2 ton kerupuk per hari. Namun sejak masuk Ramadan, produksinya dapat mencapai 5-10 ton per hari. Diakui pemilik usaha UMKM kerupuk kemplang bernama Kurniawan ini, justru dirinya menerima pesanan sejak 2 pekan sebelum Ramadan tiba. Pesanan datang tak hanya dari dalam kota, tetapi juga menyebar dari daerah lain di Sumatera, Jabodetabek, bahkan Pulau Jawa.
Usaha makanan kerupuk milik Kurniawan dimulai tahun 2014. Usahanya mengutamakan mutu dan rasa hingga pembuatannya harus diawasi dengan baik. Untuk mempertahankan mutu dan rasa tidak terlepas dari bahan yang digunakan, mulai dari tepung sagu yang digunakan hingga pemilihan ikan tenggiri yang segar. Yang perlu diperhatikan lagi itu saat penggorengan, karena salah dalam memilih minyak, rasa kerupuk kemplang pun menjadi tengi. Harganya bervariasi dari standar, aneka jenis kerupuk dalam berbagai ukuran disiapkan, mulai dari harga Rp40.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Kita biasanya hari biasa itu penjualan kita ya mungkin dalam satu hari itu bisa 1-2 ton ya. Itu untuk momen Lebaran ini di bulan puasa ini bisa hampir 5-10 ton. Sudah sejak kapan itu mereka pesan? Biasanya 2 minggu sebelum bulan puasa itu sudah ada pemesanan semua. Para pelanggan umumnya merupakan reseller yang akan menjual kembali, namun ada pula yang membeli kerupuk ikan untuk berkonsumsi sendiri. Aku belinya macam-macam sih harganya, ada yang harga 30, ada yang harga 25.000, semuanya ikan tenggiri. Kenapa nih beli di sini? Karena di sini enak. Udah langganan juga? Iya, udah langganan tiap tahun. Dari Palembang, Muhammad Riza Falipi, iNews melaporkan. Salah satu kue basah yang tak pernah absen dihidangkan saat Hari Raya Idul Fitri di Bumi Sriwijaya adalah maksuba. Kue khas satu ini bercita rasa manis dengan tekstur lembutnya menjadi pilihan tepat sebagai hampers yang elegan untuk dikirimkan kepada keluarga tercinta. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Hidangan Lebaran tak lengkap rasanya tanpa kue basah khas daerah. Di Palembang, maksuba jadi salah satu kue favorit warga. Di gerai EV Donut Cake and Bakery, kawasan Jalan MP Mangkunegara Palembang yang banjir pesanan kue maksuba mendekati Lebaran. Membuat kue basah satu ini, bahan utama telur, mentega, susu, garam, dan vanili yang dicampur telur dan gula kocok sampai halus. Tambahkan susu, mentega cair, garam, dan vanili. Kemudian aduk hingga merata. Sambil panaskan oven selama 15 menit, adonan 1 sendok sayur penuh dan masukkan dalam loyang yang diolesi mentega. Panggang 10 menit atau sampai warnanya kecoklatan. Ulangi memasukkan adonan dalam loyang sampai adonan habis. Panggang 25 menit agar matang merata, maksuba pun siap dihidangkan. Salah satu pembeli safety menerangkan kue maksuba jadi salah satu kue basah yang tak pernah absen saat Lebaran. Maksuba itu kan makanan kudapan khas Sumsel Palembang. Jadi saya memang sudah khas untuk di rumah itu untuk hidangan hari raya pasti maksuba. Untuk rasanya sendiri Pak gimana? Maksuba itu biasanya legit rasanya, lebih creamy ya. Dan saya memilih yang di sini ini memang rasanya memang luar biasa, sudah langganan sudah 3 tahun sejak Ramadan 3 tahun lalu saya beli di sini. Sementara itu pemilik gerai Eva Natalia mengaku permintaan maksuba semakin meningkat jelang Ramadan. Terlihat dari penjualannya mencapai 50 loyang lebih per hari. Bahkan pesanan sudah ada sejak sebelum Ramadan untuk dijadikan hampers. Meningkat ya dari hari-hari biasanya. Misalnya yang hari-hari biasanya kita mungkin jualnya tidak terlalu banyak, tapi menjelang puasa dan Lebaran banyak. Karena banyak juga yang mau dijadiin hampers sama untuk oleh-oleh. Kira-kira satu hari ini pesanannya bisa berapa banyak? Kalau satu hari bisa 50 loyang. 50 loyang. Kue maksuba dibanderol dengan harga mulai dari Rp260.000 hingga Rp380.000 per loyang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.